Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Andi Fatimah Yunus SAG MPD selaku pembimbing 1, Ibu Dr. Asia M SS SPD MPD selaku pembimbing 2, Ibu Dr. Haja Kembondayang M Hum selaku penguji 1, Ibu Dr. Hajra SS MPD selaku penguji 2. Baik, selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ismail dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Makna Doangan Patuy Partisi Batang sebagai media pengobatan masyarakat Desa Polemba, suatu tinjauan semiotika Ripater. Dalam proposal penelitian ini terdapat ruang lingkup yang meliputi: pertama, pendahuluan; yang kedua, tinjauan pustaka; yang ketiga, metode penelitian. Latar belakang pada proposal penelitian ini terdapat 3 poin. Yang pertama, karya sastra. Sastra menjadi cerminan dari berbagai aspek kehidupan serta tatanan antar manusia. Oleh karena itu, sastra merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat. Sastra daerah adalah peninggalan budaya masa lampau yang menyatu dengan nilai-nilai leluhur, serta mempunyai fungsi dan nilai budaya daerah yang mengutarakan pengalaman yang mampu menumbuhkan rasa kerjasama. Poin kedua, doangan atau mantra. Doangan ialah salah satu dari sekian macam puisi lama yang nyaris persis ungkapannya sama dengan mantra di dalam sastra Indonesia. Istilah doangan memuat hikmat, permintaan, atau keinginan. Doangan berlainan dengan macam sastra lainnya, karena doangan diyakini mempunyai pertolongan dan berisi ilmu gaib bila mana dipercayai bagi penggunanya. Seperti peninggalan budaya, mantra adalah sesuatu kesuksesan karya sastra yang wajib diturunkan ke generasi selanjutnya. Mantra menyimpan ucapan sugesti yang bisa menyeratkan etos, antusias, dan rasa percaya diri terhadap penganutnya apabila didasarkan pada kepercayaan. Mantra adalah bentuk kebudayaan Nusantara. Kemajuan teknologi tidak menghapus kultur budaya doangan. Doangan masih tetap lestari di kalangan masyarakat sebagai pengobatan. Doangan masih mampu dianggap sakral oleh sebagian besar masyarakat. Sakral ialah poros dinamika utama pada masyarakat. Masyarakat selalu meyakini hal yang dikeramatkan dan disucikan. Yang sakral berupa karakter utama, tafsiran, dan kepercayaan yang menjadi umum masyarakat. Yang ketiga, semiotika Ripater. Dalam menganalisis puisi, Ripater menggunakan metode pemaknaan khusus, namun pemaknaannya tidak terlepas dari pemaknaan semiotik pada umumnya, bahwa bagaimanapun juga karya sastra merupakan dialektika antara teks dan pembaca. Dengan kata lain, pembaca memegang peran penting dalam pemaknaan karya sastra. Menurut Ripater pada tahun 1978 pada halaman 2, hal yang perlu diperhatikan untuk menguak makna yang terkandung dalam puisi, yaitu puisi itu merupakan ekspresi yang tidak langsung. Yang kedua, pembacaan heuristik dan hermeneutik. Yang ketiga, matriks, model, dan varian. Terakhir, hipogram atau hubungan intelektual. Akan tetapi, penulis hanya berfokus pada pembacaan heuristik dan hermeneutika dalam menganalisis makna doangan Patuy Partisi Batang. Alasan mengapa memilih judul ini untuk diteliti, karena sebagian besar masyarakat Desa Polemba masih erat dalam mempercayai pengobatan tradisional, khususnya pengobatan dalam media Pak Doangan. Masyarakat lebih memilih pengobatan ini dengan alasan jarak puskesmas dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan medis. Selain itu, ingin melestarikan salah satu budaya daerah yang terdapat di Desa Polemba, kemudian memperkenalkan kebudayaan daerah khususnya doangan Patuy Partisi Batang pada generasi muda agar terpacu
untuk mengembangkan budaya-budaya daerah dan dikenal di berbagai kalangan daerah. Penelitian yang relevan terhadap penelitian ini ialah Ashabul Kahfi pada tahun 2020 dengan judul Analisis Semiotika Repatrier pada Doangan Panjama Barakan, Mantra Pertanian, Masyarakat Makassar di Kelurahan Bulukunyi, Kabupaten Takala. Yang kedua, Nursinta Hartina pada tahun 2017 dengan judul Makna Konotatif dan Denotatif di Doan-Doangan. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah: pertama, bagaimanakah pembacaan heuristik dalam Doangan Patuhi Paris Batang sebagai media pengobatan masyarakat desa Lembah? Yang kedua, bagaimanakah pembacaan hermeneutik dalam Doangan Patuhi Paris Batang dalam media pengobatan masyarakat desa Lembah? Tujuan penelitian pada proposal ini ialah: pertama, mendeskripsikan pembacaan heuristik dalam Doangan Patuhi Paris Batang sebagai media pengobatan masyarakat desa Lembah. Yang kedua, mendeskripsikan pembacaan hermeneutika dalam Doangan Patuhi Paris Batang sebagai media pengobatan masyarakat desa Lembah. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya pengetahuan tentang doangan atau mantra yang menjadi kepercayaan masyarakat dalam media pengobatan, serta memberikan pemahaman baru kepada pembaca mengenai kajian semiotika repatrier yang diterapkan untuk mengkaji makna dalam doangan, sehingga dapat dijadikan acuan dan landasan pada penelitian berikutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Pertama, memberikan masukan atau saran kepada peneliti selanjutnya, khususnya di bidang sastra lisan yang berbentuk doangan atau mantra. Yang kedua, memberikan masukan pada guru bahasa dan sastra daerah untuk menambah wawasan guru, khususnya puisi lama, mantra dan materi pembelajaran bahasa daerah. Yang ketiga, bagi peneliti sebagai informasi yang menambah pengetahuan dan kesusastraan, khususnya mantra. Yang keempat, hasil penelitian ini akan diterapkan dan mendukung perkembangan sastra Indonesia, khususnya sastra daerah yang berbentuk doangan atau mantra. Kajian pustaka dalam penelitian ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, pengertian sastra. Secara etimologi, kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari akar kata sas dan tra. Sas memiliki makna mengerahkan, mendidik, memberikan petunjuk, sedangkan tra memiliki makna sarana ataupun alat. Istilah sastra bisa berarti alat yang dalam mengajar maupun buku petunjuk. Secara harfiah berarti huruf, tulisan, ataupun karangan. Sastra merupakan karya lisan maupun tulisan yang mempunyai keunggulan keaslian dalam isi atau ungkapannya. Beberapa ahli memberikan batasan mengenai sastra, yakni sebagai berikut. Pertama, sastra ialah sebutan yang diberikan pada beberapa hasil kategori dalam kebudayaan. Yang kedua, sastra ialah kreasi tulisan yang mempunyai ciri kualitas seperti keaslian, keindahan, keartistikan, dan isi ungkapannya jika disamakan dengan karya tulis lain. Yang ketiga, sastra adalah pengertian fakta artistik juga imajinatif sebagai ekspresi kehidupan dengan masyarakat menggunakan bahasa sebagai medium yang mempunyai efek positif di kehidupan manusia. Berdasarkan arti katanya, maka dikatakan kesusastraan ialah semua tulisan maupun karangan yang artistik dan bernilai. Selanjutnya, pengertian sastra lisan. Sastra lisan adalah bagian dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Sastra lisan adalah penjabaran situasi kondisi masyarakat suatu daerah. Reddy pada tahun 2018 mengutarakan bahwa sastra daerah atau sastra lisan merupakan kesusastraan yang cukup eksis, tumbuh dan berkembang di daerah tertentu yang tersebar luas. Sastra lisan adalah hasil karya budaya Indonesia yang ada sejak masa lampau. Sejak dulu, masyarakat telah menyukai sastra. Sastra lisan menjelma sebagai bahasa rakyat, dialek, sindiran, bahasa rahasia, dan kenangan.
ungkapan tradisional sebagaimana pepatah ataupun peribahasa, teka-teki, cerita rakyat semacam mitos, legenda dan syair, puisi rakyat seperti pantun, syair, dan nyanyian rakyat. Mengenai ciri-ciri sastra lisan, Suwardi menjelaskan dalam bukunya pada halaman 151. Pertama, lahir dari masyarakat yang polos, belum melek huruf, dan bersifat tradisional. Kedua, menggambarkan budaya milik kolektif tertentu yang tak jelas siapa penciptanya. Yang ketiga, lebih menekankan aspek khayalan, ada sindiran jenaka dan pesan mendidik. Yang keempat, sering melukiskan tradisi kolektif tertentu. Senada dengan hal itu, sastra lisan adalah sastra lama yang dibagikan secara lisan dan umumnya disampaikan dengan jelas. Selanjutnya, puisi lama. Puisi lama adalah karya sastra yang tidak memiliki nama atau bersifat anonim. Puisi lama adalah bayangan ekspresi kehidupan masyarakat lama yang memiliki ikatan erat terhadap tradisi maupun adat istiadat yang membatasi segala bentuk perbuatan, perkataan, atau hubungan antara masyarakat. Puisi lama tidak mengenal tulisan, maka dalam hal pewarisan atau penyebarannya, sastra lisan disebarkan secara lisan, dengan kata lain dibagikan dari mulut ke mulut. Puisi lama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, puisi lama biasanya adalah puisi rakyat, tidak diketahui pengarangnya atau anonim. Hal tersebut menyebabkan para pujangga tidak menonjolkan dirinya dan mengabdikan hasil karyanya terhadap masyarakat hingga menjadi milik bersama. Puisi lama biasanya disebar dari mulut ke mulut hingga menjadi sastra lisan. Setelah adanya tulisan, barulah kita menemukan puisi tertulis seperti gurindam dan syair. Terakhir, puisi lama terikat oleh syarat-syarat tradisional dan mutlak yang berupa jumlah baris dalam setiap bait, jumlah suku kata dalam setiap baris, sajak maupun iramanya. Selanjutnya, pengertian mantra atau doangan. Mantra atau doangan adalah susunan kata maupun kalimat yang mempunyai kekuatan gaib. Mantra hanya bisa diucapkan pada waktu tertentu. Mantra diucapkan oleh seorang pawang atau dukun yang berpengalaman serta paham tentang mantra. Mantra atau doangan merupakan ucapan yang mengandung hikmat kekuatan gaib yang biasa diucapkan oleh santro dalam bahasa Makassar. Dalam bahasa Indonesia berarti dukung. Kesalahan dalam pengucapan mantra dianggap dapat mendatangkan malapetaka. Mantra memiliki batasan sebagai bentuk puisi lama yang dianggap sebagai puisi tertua di Indonesia. Kata dan kalimatnya mempunyai aturan yang tidak bisa ditawar. Kedua anggapan yang dikemukakan tadi dapat mengartikan bahwa mantra, ucapan atau perkataan yang dapat menandakan daya gaib, urutan kata berunsur puisi rima yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Mantra digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu mantra magi putih dan mantra magi hitam. Mantra magi putih dipakai untuk hal kebaikan, sedangkan mantra magi hitam dipakai dalam hal keburukan atau kejahatan. Selanjutnya, mantra di keseharian masyarakat Makassar. Mantra dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat, artinya mantra tercipta dari masyarakat. Mantra tidak mungkin ada jika tidak ada masyarakat pewarisnya. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat tradisional yang berpegang teguh pada adat istiadatnya, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mantra. Kepercayaan akan adanya kekuatan gaib selalu mendorong mereka untuk merealisasikan kekuatan tersebut ke dalam wujud nyata untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, semiotika secara umum. Pertama, semiotika secara umum. Semiotika atau semiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang tanda pada umumnya.
Semiotika menarik pendapat dengan banyak klasifikasi lain, membedakan antara denotasi, apa yang dimaksud oleh tanda, dan konotasi, tanda-tanda lain yang diasosiasikan dengannya, dengan kode struktur yang menuruti peraturan yang menghasilkan makna dan pesan yang ditransmisikan oleh kode. Antara paradigmatik, sekelompok tanda yang dapat saling mewakili satu sama lain. Kemudian sintakmatik, tanda-tanda dipasangkan satu sama lain dalam sebuah rantai. Semiotika mengatakan adanya meta bahasa, satu sistem tanda memaknai sistem tanda lain, hubungan antara kritik sastra dan kesusastraan. Misalnya, tanda polisemik yang memiliki lebih dari satu makna. Yang kedua, semiotika dalam karya sastra. Dalam rangka menafsirkan dan menyingkap sesuatu yang terdapat di dalam karya sastra, dikenal adanya istilah heuristik dan hermeneutik. Kedua istilah tersebut yang secara lengkap dikatakan sebagai pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik biasa dikaitkan dengan pendekatan semiotik. Hubungan antara heuristik dan hermeneutik bisa dikatakan sebagai hubungan yang bersifat gradasi, sebab kegiatan pembacaan atau kerja hermeneutik harus didahului oleh pembacaan heuristik. Aktivitas hermeneutik dapat dikatakan sebagai pemahaman retroaktif yang membutuhkan pembacaan berulang dan kritis. Semiotika Ripater pada tahun 1978 mengatakan bahwa yang menjadi faktor perbedaan antara puisi lama dan puisi dan bukan puisi adalah cara sebuah teks puisi membawa maknanya. Bagi Ripater, fenomena sastra merupakan dialektika antara teks dan pembaca. Persepsi ini memberikan kebebasan untuk para pembaca, artinya pembaca mempunyai keleluasaan dalam menafsirkan puisi tanpa harus merasa terlibat maksud dan pengarang. Ripater dalam Pradopo pada tahun 1999 dalam bukunya Semiotic of Poetry menjelaskan 4 hal pokok guna menciptakan makna atau perwujudan puisi, yang berupa: pertama, ketidaklangsungan ekspresi; kedua, pembacaan heuristik dan hermeneutika; ketiga, yang ketiga, matriks atau kunci atau kata kunci, dan hipogram yang berkaitan dengan prinsip intelektual. Selanjutnya, bagian kerangka pikir atau kerangka pikir. Karya sastra merupakan ungkapan perasaan manusia yang bersifat pribadi, yang dapat berupa pengalaman, pemikiran, ide, perasaan, semangat, keyakinan dalam bentuk gambaran kehidupan yang mampu membangkitkan daya pikat dengan alat bahasa dan digambarkan dalam bentuk tulisan. Sumarjo dalam bukunya mengutarakan bahwa karya sastra merupakan sebuah usaha merekam isi jiwa penalarannya, dan rekaman itu menggunakan alat bahasa. Sastra ialah bentuk rekaman dengan bahasa yang akan dibagikan kepada orang lain. Puisi lama merupakan puisi yang sudah ada sejak dahulu, yang biasa digunakan dalam upacara adat. Berbeda dengan puisi modern yang dapat ditulis secara bebas tanpa aturan. Puisi lama memiliki berbagai aturan yang harus diikuti, yang berkaitan dengan jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, jumlah suku kata, dan rima. Jenis puisi lama yang dianggap paling unik adalah mantra, karena dikaitkan dengan hal-hal gaib dan mistis. Kemudian doangan. Doangan adalah sosial daerah yang berguna untuk fasilitas menyingkap nilai sosial budaya dan aktivitas masyarakat. Lantaran itu, melalui penyingkapan doangan, kita mampu mengeksplorasi beragam tafsiran yang tersimpan di dalamnya, baik yang berwatak sentral maupun tuturan yang mengkaji masyarakat pemakainya. Lagi pula, dengan pengungkapan doangan, mampu menjumpai tafsiran pendahulu yang kian menyeluruh, yang berdasar kepercayaan dan fungsionalnya. Apa yang kita inginkan ataupun maksudkan untuk di hadapan Tuhan, yang berupa ucapan yang sesuai dengan pikiran, maka demikian kita telah menemukan mantra dengan bahasa yang kita pahami. Kajian semiotika Ripater akan menitik beratkan pada aspek pembacaan heuristik dan hermeneutika.
Pembacaan heuristik pada dasarnya merupakan interpretasi tahap pertama yang bergerak dari awal ke akhir teks sastra, dari atas ke bawah mengikuti rangkaian sintakmatik. Pembacaan tahap pertama ini akan menghasilkan serangkaian arti yang bersifat heterogen. Pembacaan hermeneutik. Pembacaan ini didasarkan pada konvensi sastra. Pada tahap ini, pembaca dapat memaparkan makna karya sastra berdasarkan interpretasi yang pertama. Dalam pembacaan ini, pembaca lebih memahami apa yang sudah dia baca, kemudian memodifikasi pemahamannya tentang hal tersebut. Dalam metode penelitian, dalam proposal ini terdapat beberapa poin. Pertama, jenis penelitian. Berdasarkan judul penelitian ini, yakni analisis makna doangan partisipatan sebagai media pengobatan masyarakat desa Polimba, suatu tinjauan semiotika Ripater, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif mengenai makna yang terkandung dalam doangan partisipatan dengan menggunakan teori semiotika Ripater, yakni pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutika. Yang kedua, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Desain deskriptif kualitatif adalah rancangan penelitian yang menggambarkan variabel penelitian, tidak dalam bentuk angka-angka atau statistik. Maksudnya, dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menggambarkan atau mendeskripsikan doangan partisipatan sebagai media pengobatan masyarakat desa Polimba. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini dimaksud adalah berdasar dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada pembacaan heuristik dan hermeneutika dalam analisis makna doangan partisipatan sebagai media pengobatan masyarakat di Polimba. Definisi istilah. Pertama, doangan. Doangan partisipatan merupakan kalimat bahasa Makassar yang secara lisan yang memiliki daya mistis yang kuat dan sakral yang sangat dipercayai oleh masyarakat desa Polimba yang dapat menyembuhkan penyakit. Kedua, semiotika Ripater adalah pendekatan untuk memaknai puisi dengan memperhatikan sistem tanda dan menentukan konvensi-konvensi apa yang memungkinkan puisi tersebut mempunyai makna melalui langkah kerja, yaitu pembacaan heuristik, pembacaan hermeneutik, mencari ketidaklangsungan ekspresi, menemukan matriks, model, varian, serta hipogram. Namun fokus penulis pada penelitian ini pada pembacaan heuristik dan hermeneutika. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah analisis makna doangan partisipatan sebagai media pengobatan masyarakat desa Polimba. Sumber data. Pertama, data lisan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lisan, yaitu data yang diperoleh dari informan yang dijadikan sumber data sebanyak 3 orang masyarakat desa Polimba, yaitu Musakir Daeng Musa, Daeng Hamanja, dan Daeng Bunga, dengan pertimbangan bahwa informan tersebut mempunyai pengetahuan lebih detail mengenai makna doangan partisipatan yang digunakan dalam media pengobatan masyarakat di desa Polimba. Adapun informan yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah keluarga penulis itu sendiri, yang memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, mengetahui masalah yang diteliti. Kedua, sehat jasmani dan rohani. Ketiga, berusia 35 tahun ke atas. Keempat, tidak pernah bertempat di negeri orang dalam waktu yang cukup lama. Kedua, sumber data tertulis. Sumber data tertulis yaitu sumber data yang berupa bahan-bahan tertulis, dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian seperti buku, jurnal, atau skripsi yang berkenaan tentang doangan atau mantra. Teknik pengumpulan data. Pertama, teknik observasi dilakukan pada tempat yang telah ditentukan. Dalam hal ini, penulis mengadakan pertemuan terhadap objek penelitian dan informasi yang menyangkut latar dan situasi secara tidak langsung. Kedua, teknik rekaman atau pencatatan dilakukan pada saat wawancara dan pengamatan. Ketiga, teknik wawancara.
dilakukan pada informan yang mengetahui seluk-beluk doangan atau materai yang digunakan pada doangan partisip Batam dalam media pengobatan masyarakat Desa Palembang. Teknik analisis data. Pertama, semua doangan partisip Batam masyarakat Desa Palembang. Kedua, doangan partisip Batam masyarakat Desa Palembang dipilah dalam unit kecil. Ketiga, setiap unit yang telah diidentifikasi selanjutnya dikartukan. Keempat, pengklasifikasian dan pengkategorian keseluruhan unit data penelitian yang telah terkumpul. Kelima, pada akhirnya dilakukan penganalisisan jenis makna secara kualitatif konseptual dengan menghubungkan konstruksi analisis dengan konteks instrumen penelitian. Dalam pengumpulan data yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti sendiri, karena berperan penting dalam melaksanakan proses penelitian. Peneliti sendiri membuat konsep keseluruhan dari perencanaan sampai melaporkan hasilnya. Instrumen penunjuk dalam penelitian ini adalah dokumen yang berupa catatan selama proses dalam penelitian berlangsung. Pemeriksaan keabsahan data. Menurut Sutopo pada tahun 2006, triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Itulah presentasi proposal penelitian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.